Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saudara-saudari yang terkasih, pada awal warta hari ini disebutkan bahwa Yesus sendiri sedang berdoa. Bagi Yesus, berdoa ialah menaruh diri di hadapan yang ilahi, yang dipercayainya sebagai Bapa. Ia membiarkan kekuatan ilahi menghidupinya. Dalam mengikuti perjalanannya ke Yerusalem, murid-muridnya makin menyadari akan hal itu. Lambat laun mulai jelas bagi mereka dari mana kekuatan dan keteguhan pribadi yang mereka ikuti itu. Maka mereka datang kepadanya minta diajar berdoa, minta diberikan rumusan doa yang dapat mereka pegang untuk bekal hidup. Saudara-saudari yang terkasih, rumusan doa yang disampaikan dalam Lukas 11 ayat 2-4 lebih pendek daripada doa Bapa kami yang biasa kita doakan, yang didasarkan pada Injil Matius bab atau pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Doa yang diajarkan Yesus menurut penginjil Lukas ini memuat 5 permohonan yang diawali dengan sapaan Bapa. Di sini terungkap keakraban Yesus dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebutan Bapa, kata Aramnya Abba, itu sebutan akrab tapi hormat yang biasa dipakai seorang anak kepada ayahnya. Jadi agak berbeda dengan sebutan Pak yang bisa dipakai kepada siapa saja yang dihormati atau dituakan. Dengan mengajak murid-murid berani memanggil Tuhan dengan sebutan ini, Yesus mau menaruh diri sebagai sesama dengan siapa saja yang bakal memakai doa ini. Saudara-saudari terkasih, dengan latar belakang tadi, 5 permohonan yang tercantum dalam doa itu akan terasa makin dalam artinya. Pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Para murid atau kita semua diminta agar kehadiran yang Maha Kuasa itu tetap dapat dialami sebagai kehadiran yang keramat, sekalipun ia membiarkan dirinya disapa sebagai Bapa. Dengan cara ini, barulah jagat ini akan makin memuliakannya. Lalu yang kedua, datanglah kerajaan. Mulai dari Lukas 4 ayat 14, Yesus mewartakan suatu dunia baru yang dilindungi oleh kekuatan roh ilahi sendiri. Dan oleh karenanya dunia itu disebut kerajaannya. Amat ditekankan dalam Injil Lukas, dalam dunia yang baru ini, batas-batas antara orang kaya dan kaum miskin dibuka. Bukan pertama-tama untuk mencampur baurkan mereka begitu saja, melainkan untuk membuat masing-masing sadar bahwa bisa menjadi sesama bagi orang dari lapisan sosial yang lain, tidak peduli yang mana. Saudara-saudari yang terkasih, lalu yang ketiga,
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Hal ini didoakan agar Bapa tetap memberi apa saja yang dibutuhkan, tidak lebih tidak kurang, untuk hidup dari hari ke hari, tentu saja agar orang makin dapat hidup di dalam kerajaan-Nya. Semangat membiarkan diri diperhatikan Bapa dengan tidak menimbun makanan itu sebenarnya jalan yang paling nyata untuk merasakan kehadiran Bapa di dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam diri orang yang membiarkan diri menjadi sesama bagi yang lain dengan memberi perhatian secukupnya, tidak berlebih-lebihan dengan akibat mengecilkan orang yang menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu yang keempat, dan ampunilah kami dari dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Permohonan ini diajarkan Yesus untuk membuat murid-muridnya belajar mengambil sikap pengampun, sikap batin yang memberi kemerdekaan bagi diri sendiri dan bagi orang yang pernah berlaku salah. Tidak disangkal, pengampunan ini tidak mudah dan acap kali juga disertai rasa pedih. Yesus yang disalib yang memintakan ampun kepada Bapanya bagi orang-orang yang menyalahinya itu mengalami kesakitan badan dan kepedihan batin. Sering sikap mengampuni yang disertai penderitaan batin ini tidak mudah dikenali. Tidak berlebihan juga bila kita gambarkan Tuhan sendiri tidak melihatnya. Ia bukan Tuhan yang selalu mau mengawasi apa yang terjadi dalam batin manusia. Justru Ia menghormati kemerdekaan manusia, dan itulah kebesaran Tuhan juga. Saudara-saudari yang terkasih, lalu yang kelima, dan janganlah membawa masuk kami ke dalam pencobaan. Dalam Injil Lukas, pencobaan ialah wilayah kekuatan-kekuatan yang jahat, yang gelap, yang pasti akan menelan manusia, bagaimanapun juga kekuatan pribadinya. Menakutkan. Terjemahan "janganlah membawa masuk kami" dapat memberi kesan menuntun masuk ke sebuah ujian agar orang makin tabah, makin terlatih, makin kuat. Namun, yang lebih cocok kiranya ialah jangan membiarkan kami masuk ke dalam wilayah daya-daya maut tadi. Saudara saya terkasih, dari sini menjadi jelaslah perbedaan doa Bapa kami yang selalu kita doakan, yakni doa Bapa kami versi Injil Matius dengan apa yang kita dengar hari ini dari Injil Lukas. Semoga kita semakin mengerti dan tekun di dalam berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku selalu untuk menjadikan diriku sebagai orang beriman sejati yang tekun berdoa. Amin.